Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sejarah Matematika semester 3 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Hamdan Wadi dengan saya sendiri Nisbatul Khairani dan rekan saya Siti Aisyah dan Elifatul Aulia. Di sini tujuan kami membuat video yaitu untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Matematika. Selamat menyaksikan. Akan membahas sejarah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai faktor 2 yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Di mana bilangan prima ini adalah bilangan ganjil, tapi tidak selamanya bilangan prima itu bilangan ganjil. Bilangan prima sudah ada sejak 300 tahun sebelum Masehi, di mana seorang matematikawan yang bernama Euclid dari Alexandria. Euclid adalah seorang matematikawan yang menjelaskan bahwa bilangan prima itu tidak terbatas. Pada tahun 200 sebelum Masehi, seorang matematikawan asal Kirene yang bernama Eratosthenes membuat saringan untuk menemukan bilangan prima. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh penemu bilangan prima. Yang pertama, Eratosthenes. Menemukan saringan Eratosthenes, sebuah metode untuk menemukan bilangan prima hingga batas tertentu. Yang kedua, Marin Mersenne. Memperkenalkan bilangan prima Mersenne, yaitu bilangan prima dalam bentuk 2 pangkat n kurang 1. Yang ketiga, Pierre de Fermat. Mengembangkan teorema-teorema terkait bilangan prima seperti Little Fermat Theorem. Yang keempat, Euclid. Membuktikan bahwa jumlah bilangan prima tidak terbatas. Yang kelima, Al-Khawarizmi. Meskipun Al-Khawarizmi tidak secara langsung berfokus pada bilangan prima, karyanya membentuk dasar penting bagi perkembangan teori bilangan dan aritmatika. Yang keenam, Leonhard Euler. Menemukan hubungan antara bilangan prima dan fungsi zeta Riemann serta membuktikan beberapa konjektur Fermat. Yang ketujuh, Carl Friedrich Gauss. Mengembangkan hukum distribusi bilangan prima dan memperkirakan jumlah bilangan prima kurang dari suatu bilangan tertentu dengan fungsi logaritmik. Yang kedelapan, André Marie Legendre, seorang matematikawan Prancis yang memberikan kontribusi penting dalam teori bilangan, khususnya dalam studi tentang bilangan prima dan distribusinya. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mencari bilangan prima. Yang pertama, menurut Euler. Euler menyebutkan bahwa bilangan prima itu berbentuk Mn sama dengan 2 pangkat n dikurangi 1 untuk nilai n1 sampai 40. Misalkan di sini kita masukkan angka 2 ke dalam rumus tersebut, maka akan menghasilkan 43, dan 43 termasuk ke dalam bilangan prima. Selain itu, Euler juga menyebutkan bahwa bilangan prima itu berbentuk n kuadrat ditambah n ditambah 17 untuk nilai n sama dengan 0 sampai 15. Misalkan di sini kita ambil angka 0 dan menghasilkan 17, maka 17 termasuk dalam bilangan prima. Cara mencari bilangan prima yang kedua yaitu menurut Legendre. Menurut Legendre, bilangan prima itu berbentuk n kuadrat ditambah n ditambah 41 untuk nilai n sama dengan 1 sampai 39. Misalkan di sini n-nya sama dengan 2, lalu kita masukkan ke dalam rumus n kuadrat ditambah n ditambah 41 dan menghasilkan 47. Maka 47 termasuk ke dalam bilangan prima. Cara mencari bilangan prima yang ketiga yaitu menurut Marin Mersenne. Marin Mersenne menyebutkan bahwa untuk mencari bilangan prima kita bisa menggunakan rumus Mn sama dengan 2 pangkat n dikurangi 1. di mana n adalah bilangan prima yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi, rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari bilangan prima yang lebih besar.
Misalkan di sini kita ambil n-nya yaitu 3 karena 3 termasuk ke dalam bilangan prima. Lalu kita masukkan ke dalam rumus mn sama dengan 2 pangkat n min 1, di mana 2 pangkat 3 min 1 akan menghasilkan 7, di mana 7 adalah bilangan prima. Namun, rumus Mersenne ini tidak sepenuhnya benar, atau ketika kita masukkan bilangan prima, maka bisa saja yang hasilnya bukan bilangan prima. Contohnya seperti n sama dengan 11. Karena jika kita masukkan n sama dengan 11, hasilnya adalah 2047, di mana 2047 bukan bilangan prima karena ia mempunyai faktor selain 1 dan dirinya sendiri. Cara mencari bilangan prima yang keempat yaitu menurut Eratosthenes, di mana dia menciptakan sebuah cara mencari bilangan prima yang dikenal sebagai saringan Eratosthenes. Saringan Eratosthenes ini berbentuk tabel angka 1 sampai 100, di mana kita mencoret kelipatan dari bilangan prima tersebut. Saringan Eratosthenes berbentuk seperti ini, di mana kita membuat tabel dari 1 sampai angka 100. Lalu selanjutnya angka 1 bisa kita silang, karena syarat bilangan prima adalah lebih dari 1. Selanjutnya 2 adalah bilangan prima, maka kelipatan dari 2 seperti 4, 6, dan 8 bukanlah bilangan prima, maka bilangan tersebut bisa kita silang. 3 adalah bilangan prima, maka kelipatan 3 bukanlah bilangan prima, maka bisa kita silang untuk bilangan yang merupakan kelipatan 3. Selanjutnya 5 adalah bilangan prima, maka kelipatan 5 yang tersisa seperti 25 dan seterusnya bisa kita silang. Selanjutnya 7 adalah bilangan prima, maka kelipatan 7 yang tersisa bisa kita silang pada tabel tersebut. Nah, bilangan yang tidak tersilang pada tabel tersebut ialah bilangan prima. Demikianlah cara mencari bilangan prima menurut saringan Eratosthenes. Pengaplikasian bilangan prima. Berikut ini beberapa bentuk pengaplikasian bilangan prima, di antaranya yaitu untuk mencari faktor-faktor prima. Jadi, untuk mencari faktor-faktor prima ini, kita bisa menggunakan faktorisasi prima, yaitu proses mencari perkalian faktor-faktor bilangan prima dari suatu bilangan. Contohnya bilangan 18. Nah, kita akan mencari faktor di bilangan 18. Jadi bilangan 18 ini bisa kita kalikan atau kita bagi dengan faktor prima. Misalnya 18 dibagi 2 sama dengan 9, 9 dibagi 3 sama dengan 3, dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi faktor prima dari bilangan 18 adalah 2 dan 3. Dan yang kedua, faktor prima juga bisa digunakan untuk mencari KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Ada beberapa cara. Yang pertama, buat faktor prima dari 2 bilangan atau lebih sesuai yang ditanyakan. Dan yang kedua, ambil semua faktor. Dan yang ketiga, apabila ada 2 faktor yang sama, maka ambil pangkat yang terbesar. Ambil faktor dengan pangkat yang terbesar. Nah, dan yang terakhir adalah kalikan semua faktor, maka itulah hasil dari KPK-nya. Dan yang selanjutnya, kita juga bisa mencari FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ada beberapa cara juga untuk mencari FPB. Yang pertama, buat faktor prima dari 2 bilangan atau lebih sesuai yang ditanyakan. Dan yang ketiga, apabila ada faktor yang sama, maka ambil faktor dengan pangkat yang terkecil. Dan yang terakhir, kalikan semua faktor, maka itulah FPB-nya. Selain itu, bilangan prima juga diaplikasikan dalam kriptografi. Kriptografi ini difungsikan untuk melindungi informasi pribadi dan informasi keuangan. Contohnya seperti di PIN ATM, password, dan media sosial. Selanjutnya digunakan dalam algoritma dan program komputer. Jadi di program komputer dan algoritma ini diperuntukkan untuk ekspresi dan deskripsi dan pertukaran keamanan dan pertukaran kunci yang aman.